Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita mau kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kita. Saya memberi judul renungan pagi ini, Pelita Hidup. Kita akan membaca ayat renungan kita, saya ambil dari Lukas pasal 11 ayat 34 sampai 36. Saya bacakan demikian. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ayat ini menjelaskan bahwa mata adalah bagian penting dari tubuh ini. Dengan kata lain, menjelaskan bahwa mata memegang peranan penting di dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan, apabila mata kita jahat, maka hidup yang akan kita hasilkan juga cenderung jahat. Tetapi, apabila mata kita baik, maka kehidupan yang kita hasilkan juga baik. Kita akan belajar melalui kehidupan Tuhan Yesus sendiri, bagaimana pelita tubuh atau pelita hidup kita dapat berfungsi dengan baik. Kita akan mengacu pada satu ayat yang terdapat di dalam Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus ingin kita belajar dari teladan yang telah Dia tinggalkan selama Ia berada di muka bumi ini. Dalam hal ini, kita akan belajar dari cara pandang Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus selalu memandang dengan kasih. Yohanes pasal 8 ayat 10 sampai 11 berkata demikian. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Di saat orang lain memandang hina dan berdosa kepada perempuan tersebut, Tuhan Yesus memandang dengan dasar kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah." Seringkali kita dengan mudahnya menghakimi orang lain melalui cara pandang kita. Tetapi, kita mau belajar dari Tuhan Yesus sendiri bahwa apapun yang kita lakukan harus didasari oleh kasih. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menuliskan hal yang demikian. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14 berkata demikian, "Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih." Puji Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar dari cara pandang Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan orang mana yang perlu ditolong dan yang mana yang tidak perlu ditolong. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 7 dikatakan bahwa Tuhan Yesus harus melintasi daerah Samaria dan bahkan memberitakan keselamatan kepada seorang perempuan yang suka bersinah. Nah, Bapak Ibu, keadaan Israel dan Samaria pada waktu itu tidak ada di dalam kondisi yang baik. Orang-orang Israel menganggap orang-orang Samaria ini adalah orang-orang yang najis. Sebab orang-orang Samaria adalah orang Israel yang kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, orang-orang Israel tidak mau menggabungkan diri kepada orang-orang Samaria. Begitupun orang-orang Samaria juga membenci orang-orang Israel. Nah, yang menarik, bahkan Alkitab mencatat bahwa murid-muridnya heran mengapa Yesus mau bercakap-cakap dengan perempuan tersebut. Peristiwa lainnya, Alkitab mencatat Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 33 sampai 35 dikatakan dalam perumpamaan itu, bahkan seorang imam dan Lewi dari bangsa Israel sendiri tidak berkenan membantu orang tersebut.
Yang menolong orang itu ternyata musuh dari orang Israel, yaitu orang Samaria. Dari perumpamaan ini, Yesus mau menunjukkan kepada kita, siapakah sesama kita manusia. Ia mau menunjukkan bahwa semua orang berhak kita tolong tanpa memandang latar belakang atau apapun yang tidak baik dari orang tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Yang pertama, pandanglah semua hal dengan dasar kasih. Yang kedua, pandanglah semua tanpa membeda-bedakan satupun. Dengan kemanusiaan kita tidak akan mampu melakukan hal tersebut. Tetapi ada berita yang menggembirakan, yaitu roh yang menggerakkan kemanusiaan Yesus, yang memampukan Yesus melakukan hal itu pun juga hidup di dalam kita sekarang. Puji Tuhan. Maka saya percaya, roh yang sama yang akan memampukan kita untuk melakukan hal tersebut. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih, kami bersyukur, dan kami mau belajar kepada Engkau bahwa kami akan memandang semuanya dengan dasar kasih, dan kami akan belajar kepada Engkau bagaimana tidak membeda-bedakan orang yang perlu kami tolong. Oleh karena itu, mari tolong kami, ya Roh Kudus, hiduplah di dalam kami, gerakkan kami oleh kuat kuasa-Mu, supaya kami juga dapat melakukan apa yang Kau kerjakan di dalam Yesus. Terpujilah Tuhan. Tuhan berkati semua umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu di sepanjang hari ini. Kalau ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan. Yang tertutup jalan, Tuhan bukakan. Tuhan angkat kembali imannya, supaya tetap memandang kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami di sepanjang hari ini, bahkan juga di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya dan kami terima dengan iman Tuhan sudah memberkati kami di sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.